Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Malam ini kita dapat bertemu kembali melanjutkan pembacaan kitab Nazariyatul Aqad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abu Zahrah. Alhamdulillah bersama kita telah hadir Tengku Haji Khairul Badri yang telah bersedia untuk membaca isi kitab ini. Nanti kita akan sama-sama baca, sama-sama mencoba mengerti ya apa yang disampaikan oleh penulis kitab. Kemudian setelah ini kita akan bahas secara bersama-sama pula apa yang menjadi kemuskilan di sini ataupun apa yang menjadi mungkin ada ide-ide baru yang bisa kita kemukakan ya, setelah kita memahami teks yang disampaikan oleh penulis ya. Jadi nanti diskusinya kita terbuka saja, sama-sama saling menanggapi sehingga memperkaya wacana ataupun memperkaya diskursus yang disampaikan oleh penulis. Jadi kita bisa mengembangkan lebih jauh ya apa yang telah ditulis oleh Syekh Abu Zahrah. Mungkin juga kita bisa melihat aplikasinya dalam konteks hari ini ya. Nah, pembahasan hari ini sangat menarik terkait dengan al-alfaz ya. Apa yang disampaikan di sini tentu pasti akan sangat menarik. Nanti kita dengar saja apa yang akan dibacakan oleh Tengku Khairul Badri. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kami persilakan Tengku Khairul Badri membaca nuskhah ini. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Ya, terima kasih kepada guru-guru semuanya yang sudah bersedia hadir. Jadi nanti saya hanya membacakan dan menerjemahkan. Kalau ada dari bacaan saya yang kurang tepat, dari terjemahan saya yang kurang tepat, ditegur di akhir ya. Di akhir boleh, kalau misalnya memungkinkan di tengah-tengah ketika saya sedang membaca itu juga boleh ya, tergantung keadaannya. Ya, kita mulai. Nah, kita sudah ya, pertemuan kelima ya, dari kitab Nazariyatul Aqad, teori akad. Sekarang pembahasannya tentang al-alfaz ya, tentang lafaz dalam akad muamalah. Ya, baik, kita mulai. Qulna inna asasal unqudi al-qasdu wal ikhtiyaru war ridha. Ya, kita sudah katakan pada pembahasan sebelumnya bahwa dasar dari suatu akad itu adalah adanya suatu kesadaran, pilihan bebas dan adanya satu kelegaan hati. Lakin hadhihi ma'anin nafsiyatun. Jadi ini ya ini ya hal-hal yang memang tidak tampak dia ya, makna yang memang melekat pada hati. La budda laha min amrin hissiyin. Jadi harus ada sesuatu yang memang indrawi ya, yang empiris, yumbi anha, yang menjelaskan, yang memberitahukan tentang makna hati tadi. Wa yadullu 'alaiha, menunjukkan kepada makna hati juga. Fakana dzalikal amru huwal alfaz. Jadi yang menunjukkan kepada makna hati, keinginan kita itu adalah lafaz. Innal lisana khuliqa mu'abbiran 'anil jinan. Ya, bahwa lidah kita ini diciptakan oleh Allah ini untuk mengungkapkan keinginan daripada hati kita. Al-ibaratu iyal aslu fid dalalati 'alal asya. Jadi ungkapan yang kita ucapkan itu merupakan dasar ya, dalam menunjukkan kepada sesuatu makna. Lidzalika kana asasul uqudi huwal ibaratu dallatu 'alaiha. Oleh karena itu dasar dari suatu akad adalah ucapan yang menunjukkan kepada makna yang ada dalam hati kita ini. Wa 'indal ajzi 'anin nutqi, ketika kita tidak mampu untuk mengucapkannya, kan yakuna lisan ma'ufan bil kharsi. Misalnya ini ada sedikit aib, cacat, sehingga dia tidak mengeluarkan suara. Takunu fi hadhil hal al-isyarah al-hissiyah allati ta'arafa al-muttasiluna bil akhras ma'ahu ala dalalatiha ala
insya'in lil aqdi. Jadi dalam hal ini ya kan, isyarat yang diketahui secara indrawi ya, gerak-gerak misalnya ya, yang saling ya dipahami oleh orang-orang yang memang berhubungan dengan orang yang bisu. Jadi misalnya kita punya kawan yang bisu, jadi ketika kita berbicara dengan dia ini kita menggunakan bahasa-bahasa gerakan isyarat. Nah, jadi gerakan isyarat dia punya makna ya. Jadi ketika tidak mampu mengucapkan, jadi dianggap isyarat yang seperti ini bisa mewakili makna ucapan lisan. Ala dalalatiha ala insya'in lil aqd, ini bisa ya, bisa membuat sebuah akad ya. Isyarat-isyarat seperti ini qaimah maqamal ibarah, qaimatun maqamal ibarah. Jadi isyarat ini bisa posisinya menggantikan posisi ucapan. Wa idza kana al-akhrasu yujidul kitabah. Kalau isu ini dia pintar menulis, pandai menulis. Wa minal fuqaha man la yujizu uqudahu ilaiha. Sebahagian daripada fuqaha ini tidak membolehkan akad tersebut kecuali dengan ya, kitabah tersebut. Dengan menulis. Nah, kalau dia bisa mampu menulis, maka sebahagian fuqaha tidak membolehkan kecuali dengan tulisan tersebut. Jadi bukan dengan isyarat. Di annal kitabata ta'birun bil qalam, karena tulisan ini merupakan ya kan, pengucapan dengan pena. Wahya kan nutqi fi quwwati dalalah, ya, secara dalalah, secara penunjukan kepada makna itu sama-sama kuat seperti ucapan, ya. Tulisan sama kuat seperti ucapan. Wa isyaratu adhafu minha, sedangkan isyarat ini lebih lemah daripada tulisan. Wala yasihul udulu 'anid dalalatil qawiyyati ila dalalatil dha'ifati ma amkan hadhihi. Tidak boleh kita berpaling dari dalil yang kuat kepada dalil yang lemah kalau memungkinkan kita menggunakan dalil yang kuat. Wa kanat fil istita'ah, ya. Jadi dan dia masih mampu untuk ya kan untuk menulis. Wa minal fuqaha, namun ada satu ya kelompok fuqaha lainnya, man yujizu ma'a qudratil akhras alal kitabah ay ya'qida bil isyarah, ya. Sebahagian fuqaha yang lain itu membolehkan ya, walaupun si akhras ini ya kan bisa menulis, tapi isyaratnya dia ini bisa mewakili ya ucapan lisannya, bisa membentuk suatu akad. Ibarah ya, alasannya adalah karena asalnya itu ada ibarah ucapan. Fa idza lam takun mumkinatan, kalau tidak mungkin ucapan tersebut ya tersebut rukhisa lahu fi ghairiha, maka ya kan menggunakan sarana yang lainnya. Dibolehkan menggunakan sarana yang lainnya. Qama kullu ma yadullu 'alal aqdi maqamaha. Jadi yang lainnya ini dianggap sama semua, setara semua dalam posisi menggantikan ucapan. Sawa'akana isyaratan am kitabatan. Apakah yang menggantikan ucapan kita ini dalam bentuk isyarat ataupun dalam bentuk tulisan? Izhuma sawa'un, ya. Fi kaunihima lam takuna aslan fit ta'bir an ma'anil aqdi. Karena keduanya ini bukanlah dasar dalam mengungkapkan suatu makna yang ada dalam hati. Jadi ada dua ini ya. Ya, oke. Wa naral madzahib al mukhtalifata tattafiqu fi jumlatiha an al asla fil uqud an tanaqida bi ijabin wa qabulin. Jadi kita melihat bahwa berbagai mazhab itu sepakat secara umum bahwa asal pada suatu akad itu ya itu terbentuk dengan ijab dan qabul. Wa ayyakuna bilafzaini madhi. Ijab dan qabul ini harus menggunakan fi'il madhi, lafaz madhi, fi'il madhi. La bilafzaini yadullani 'alal istiqbal. Bukan dengan lafaz yang menunjukkan kepada makna futur ya, istiqbal futur ya, yang akan datang. Wala bilafzaini ahaduhuma mustaqbal wal akhar lil madhi. Ya, dan bukan dengan lafaz salah satunya itu menggunakan lafaz bal, dan yang satu lagi itu madhi ya, masa masa lampau. Wa illatu taqayyud bil madhi lil fuqaha fiha tariqan. Jadi secara umum ya
mazhab fikih mengatakan harus menggunakan lafaz fi'il madhi. Apa sebabnya? Ilah takayud ya. Sebab mesti harus menggunakan fi'il madhi lil fuqaha fiha tariqani. Ada dua alasannya. Faminhum, yang pertama, faminhum man 'allala dzalika bi anna al-alfaz ad-dallah ala al-hal laysat mutahammidatan lahu. Yang pertama, ya mereka beralasan bahwa lafaz yang menunjukkan kepada hal keadaan sekarang ini laisat mutahammidatan lahu, jadi tidak bermakna ya sekarang secara hakikat, bal tahtamiluhu wa tahtamiluhu istiqbal wa tahtamilu istiqbal. Karena bermakna sekarang bisa bermakna yang akan datang. Ini misalnya fi'il mudhari itu bermakna jadi dan yang akan terjadi ini bisa masuk kepada dua makna ini. Wa ta'biru bil mustaqbal musawamatun ya ma'uddatun ya. Kalau kita menggunakan lafaz mustaqbal ya, fi'il mudhari yang bermakna mustaqbal, itu namanya apa? Musawamah. Ya, tawar menawar, mudah masih persiapan. Man qala bi'ni hadhihi dabbah. Misalnya ada yang mengatakan bi'ni hadhihi dabbah. Bi'ni ini fi'il amar. Fi'il amar ini lil mustaqbal ya, untuk masa depan. Bi'asyarah. Ya, bi'ni hadhihi dabbah bi'asyarah. Jual kepadaku kendaraan ini seharga 10 rupiah, 10 rial misalnya. Fahadihi musawamah. Ya, ini dianggap apa? Musawamah. Ya, tawar menawar. Ini masih merupakan tawaran sebab menggunakan kata-kata bi'ani yaitu amar. Wa idza qala abi'uka fahadihi muddatun. Jadi saya dengan menggunakan fi'il mudhari abi'uka, maka ini dianggap apa? Saya menjual kepadamu. Ya. Ini dianggap sebagai apa? Persiapan. Masih siap-siap dia. Wa idzan fal mudhari'u wal amru la yadullani ala insya'il aqdi. Oleh karena itu, fi'il mudhari' dan fi'il amar tidak menunjukkan kepada pembentukan akad. Jadi fi'il mudhari', fi'il amar masih mengandung makna apa namanya? Tawar menawar, sedangkan fi'il mudhari' mengandung makna ya, mempersiapkan, persiapan. Fal madhi huwa alladhi yumkinu an tu'adda bihi hadhihi dalal. Oleh karena itu, fi'il madhilah yang memungkinkan ya untuk untuk menunjukkan kepada makna ya daripada akad jual beli misalnya. Alasan yang kedua, wa minal fuqaha man 'allala ya istirata lafdzil fi'lil madhi lidalalah ala insya'il uqud bi anna al uquda umurun ma'nawiyatun yu'tiha asy-syari'u ahkaman wa atharan. Beralasan bahwa ya disyaratkan harus menggunakan lafaz madhi, di mana lafaz madhi tersebut menunjukkan kepada ya pembentukan suatu akad, bahwa akad itu ya umur ma'nawiyah. Jadi perkara yang memang tidak abstrak dia ya, umur ma'nawiyah, ada keinginan hati. Yu'tiha syari, kemudian syari itu memberikan akibat hukumnya, memberikan ya asarnya ya, ada konsekuensi hukumnya. Ya, kalau jual beli itu ada terjadi perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli. Pembeli itu harus ya menyerahkan saman uang. Walaisal aqidu huwallazi yu'tiha al-ahkam wal athar. Jadi bukan orang yang bertransaksi yang memberikan ya hukum, bukan, tapi syariat. Syariat agama ya, syariat yang memberikan hukum tersebut. Wa idza kana syari'u huwallazi yu'tiha ahkaman fa huwallazi yanfaridu bi bayanil ibarat allati tunsyiha. Kalau memang syari yang memberikan hukumnya ya, memberikan hukum daripada jual beli itu, oleh karena itu hanya syariat yang berhak menjelaskan ungkapan apa yang cocok sehingga ungkapan tersebut dianggap bisa membentuk suatu akad perjanjian. Waqad waradat al-athar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu kana yasta'milu fi 'uqudihi, ya, bahwa banyak riwayat hadis dan sebagainya dari Nabi bahwa Nabi itu menggunakan dalam akad-akadnya ini ya, alaihi salatu wasalam, lafdzal madhi. Nabi menggunakan lafaz fi'il madhi, lafaz madhi. Wa kana muqtasiran alaihi, hanya menggunakan fi'il madhi. Nah, ini menurut fuqaha yang sebagian fuqaha ya mengatakan demikian, ataupun sebagian besar fuqaha mengatakan demikian. Walakin aksar fuqaha qalu, namun sebagian besar fuqaha mengatakan innal asar fi dzalika mu'allal bi anna lafdzal madhi adallal alfaz
bi anna lafdzal madhi adallul alfat ala tahaqquqil wujud. Namun sebahagian ya lebih mungkin menggunakan diksi yang berbeda sedikit, bahwa asar ataupun hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut, ya kenapa Nabi kemudian menggunakan fi'il madhi, itu sebabnya adalah lafaz fi'il madhi ini lebih cocok, adallul alfat, lafaz yang paling cocok ya untuk mewujudkan ya keberadaan suatu akad, ya, untuk menyatakan pengakuan akan suatu akad. Fakana ansabal alfat li insyaiha, oleh karena itu dia lafaz yang paling cocok untuk ya membentuk suatu akad perjanjian, suatu akad ya, uqud. Wa bi anna al-lughata al-arabiyyah taqsurul alfadh al-munsyi'ata lil uqud 'ala al-alfat al-madhiyah. Demikian juga bahasa Arab ini hanya ya menggunakan lafaz-lafaz ya, hanya menggunakan fi'il madhi itu hanya digunakan sebagai lafaz ya untuk membentuk suatu akad. Walidzalika idzana wal aqidani bil alfaz adalla 'ala al-istiqbal aw al-hal insya al-aqdi fil hal. Ya. Oleh karena itu apabila ada orang, ya, ada kedua belah pihak yang berakad tersebut menggunakan, ya, dia berniat dengan lafaz yang dia ucapkan tersebut, ya, bil alfat adalah hal istiqbal, misalnya dia niatkan, ya, tapi dia menggunakan gini, iza nawal aqidani, ya, kalau kedua orang yang berakad tersebut berniat dengan alfat yang menunjukkan kepada istiqbal wal hal, dia menggunakan fi'il madhi ataupun dia menggunakan fi'il mudhari ataupun fi'il amar, menunjukkan kepada istiqbal dan hal. Insya al-aqdi fil hal. Jadi untuk ya dia berniat menggunakan fi'il mudhari ataupun fi'il amar untuk membentuk akad, suatu akad. Wa alanna hadhihi niyyah. Kemudian dia nampakkan niat dia itu. Dia menggunakan fi'il mudhari ataupun fi'il amar, kemudian dia nampakkan niat dia itu. Akad tersebut dianggap ya terbentuk, ya, dianggap terbentuk, dia akui akad tersebut. Waliza yaqulu Kamaluddin bin Humam ya fi Fathil Qadir, ini ulama mazhab nah, sini. Ya, maaf ya, ada sedikit gangguan. Jangan diganggu dulu. Jangan diganggu dulu. Maaf, ada sedikit gangguan ini, gangguan teknis. Oleh karena itu berkata ya ulama yang bernama Kamaluddin bin Humam fi Fathil Qadir, dalam kitabnya Fathil Qadir, ya fi kitabil bai'i manasuhu, ada mal inqadi bil mustaqbal huwa idza lam yatasadaqa ala niyatil hal. Ketahuilah bahwa tidak sah, ya, tidak diakui suatu akad itu dengan lafaz mustaqbal atau fi'il amar yatasadaqa ala niyatil hal, kalau tidak ya tidak bertemu niat kedua belah pihak yang bertransaksi tersebut untuk ya membentuk suatu akad, ya tidak bertemu niatnya. Amma idza tasadaqa ala niyatil bi' fil hal, tapi kalau memang bertemu niat mereka ini, ya misalnya tadi kan secara makna bahasa fi'il amar itu menunjukkan kepada masih tawar menawar, ya. Mudhari menunjukkan kepada makna persiapan. Nah, kalau dia berniat ingin membentuk akad pada saat itu juga, ya, ada niat, ya, itu harus ada niat. Namun kalau berbeda niat antara penjual, ya, ataupun berbeda niat pembeli, ini dianggap tidak terjadi. Poin A fil qada. Ya, jadi kalau ada niat itu ya dihitung, ya, ada akad tersebut. An nasiratul istiqbal tahtamilul hal. Ya, bentuk istiqbal ini, fitur ini, ya yang akan datang ini juga mengandung makna hal sekarang. Wa yathbutu binniyah, oleh karena itu harus ditetapkan dengan binniyah. Jadi hal tersebut ya ditentukan oleh niat. Ini kata Kamal bin Humam. Sebenarnya yang ingin ditegaskan oleh Kamal ini adalah ya niat ini sangat penting dalam menentukan makna dari suatu lafaz. Wa yuqarriru fuqaha an al-ibrata fil uqudi bi ma'aniha la bil fatihah. Kemudian para fuqaha juga menegaskan bahwa dalam suatu akad itu adalah pada maknanya, pada maksudnya, bukan pada lafaznya. Wa bil maqsudi minal ibarah, maksud
dari ungkapan tersebut lal mafhum al-lughawi al-mujarrad laha, bukanlah ya makna bahasanya, tapi maksud hakikat ya daripada ibarat tersebut. Walidzalika yaqulu Kamal bin Humam, kemudian juga pada tempat yang lain, la yasbutul hukmu bi mujarradil lafzi bidaniyah. Jadi tidak ada hukum hanya dengan ya lafaz yang diucapkan tanpa ada niat. Wala yasbutul hukmu illa idza aradahu bihi. Tidak hukum jual beli walaupun dia menggunakan lafaz jual beli tersebut apabila tidak ada keinginannya untuk melakukan jual beli. Wa fala farqa baina bi'tu wa abi'uhu. Kamal bin Humam, tidak ada beda antara kata bi'tu dengan menggunakan fi'il madhi wa abi'u dengan menggunakan fi'il mudhari' fi tawaqqufil intiqadihi 'ala niyah, di mana kedua lafaz ini ya kan bergantung ya kepada niat keadaannya. Liza la yasihu bi lafzi bi'tu hazan. Kalau kita menggunakan lafaz bi'tu fi'il madhi hazlan, tapi dalam keadaan main-main, ya tidak huwa yanaqidu bil madhi wa ghairihi binniyah. Jadi jual beli itu ya kan terjadi ya dengan lafaz madhi dan juga dengan lafaz mudhari dan juga dengan lafaz amar dengan syarat binniyah, ada niat. Wala yasihu bil madhi wa ghairihi bila niyah. Ya, tidak. Walaupun dia menggunakan fi'il madhi dan yang lainnya kalau tidak ada niat. Ini pentingnya yang dikatakan oleh Kamal bin Humam. Wa yasrudu suwaran wa yusridu suwaran katsiratan. Jadi kemudian Kamal bin Humam ini menyebutkan ya bentuk-bentuk, banyak bentuk-bentuk daripada jual beli ini tahallala fi al-aqidan min at-ta'bir bil lafzaini madhiyaini. Jadi kedua belah pihak ini yang menggunakan lafaz fi'il madhi ya. Jadi beliau buat contoh-contoh ini dan contoh itu. Di antaranya apa? Wa minha idza qala al-mushtari, misalnya berkata seorang mushtari, "Ishtaraitu bi alf." Saya membeli dari kamu barang ini harga 1.000. Wa yaqulul ba'i hati saman. Penjual mengatakan berikan harganya, berikan uangnya. Wa kadza idza qala, demikian juga apabila dia ada jika orang mengatakan hadza alayya bi alf. Ya, ini saya beli seharga 1.000. Faqala al-akhar qabiltu. Saya terima. Walau qala huwa laka bi alf. Ya. Ini ya kepadamu 1.000, artinya kamu membayar 1.000 ya, kamu membayar 1.000 in wafaqaka, kalau kamu setuju, au a'jabaka, atau jika kamu menarik bagimu ya, au in arata, atau kalau kamu mau, wafaqani au a'jabani au aratu, kemudian dia ya saya mau ya, saya tertarik dan saya setuju. Fabikul hadhil ibarat yanaqidu aqdul bai'. Jadi dengan lafaz yang semacam ini walaupun berbeda-beda tadi ya, yanaqidu aqdul bai'. Jadi terjadi akad bai' tersebut ya, niat wa ma yusbihuhu, ataupun yang semacam dengan itu. Li wuduhi iradatil aqidaini insya min hadhil ibarat. Karena memang sangat jelas sekali, sangat terang sekali keinginan kedua belah pihak tersebut untuk membuat akad dalam takun sirah bi af'al madhiyah, walaupun lafaz yang digunakan itu bukanlah lafaz fi'il madhi. Wa tara min hadza, ya kita melihat dari ini anal fuqaha yabduna badi ar-ra'i mutasyaddidina fi an takuna siyagul uqudi bi lafaz madhiyah. Kita melihat bahwa sepertinya para fuqaha ini sangat mungkin sangat ketat kan sirah akad bahasa ataupun lafaz tersebut harus menggunakan fi'il. Kuma idza sirna ma'ahum fi ta'lilil fikrah, kalau kita mencoba melihat ya di balik daripada alasan mereka tersebut, wajad tahaddina min dzalika taqyid ya, kita bisa mendapatkan ya sebab mereka mengikat hanya dengan fi'il madhi tadi ya. Bal hatta tashaddud fihi ila ijadatil uqud bil ibarah adal min ghairi taqayyud bi alfaz madhiyah au syighah khassah ya.
balha ini menarik. Ini sedikit saya ingin kupas. Balha ini adalah isim fi'il amar. Jadi isim dia isim tapi bermakna fi'il amar. Ya. Arti daripada balha ini adalah dak, tinggalkan ataupun utruk ya. Jadi mutahallilina min zalika ya. Mutahallilina min zalika taqyid balha tasyaddud ya. Sebenarnya balha tasyaddud artinya meninggalkan tasyaddud tersebut. Kalau kita melihat sepintas mereka sangat ketat dalam mensyaratkan harus menggunakan fi'il madhi. Tapi kalau kita melihat ya di belakang alasan mereka tersebut, sebenarnya mereka tidak mensyaratkan, tidak mengikat dengan cara demikian. Di mana dibolehkan akad tersebut dengan ungkapan apa saja yang menunjukkan kepada ya kepada makna jual beli misalnya, walaupun tidak menggunakan fi'il madhi ataupun lafaz khusus. Apa alasannya? Madamal urfu yuqarriru dalalataha. Selama uruf tersebut menegaskan maknanya. Ya. Ini mungkin poin penting. Jadi dikembalikan kepada uruf. Selama uruf itu menyatakan bahwa lafaz tersebut ya bisa membentuk akad ini, maka wan niyatu muqtarinatun biha. Apalagi ada niat yang bersamaan dengan lafaz yang dia ucapkan. Wa ma'aha ma tahmilu fi sanayaha min iradatin wa raghatin fil aqdi fil hal. Pada saat itu juga dia membawa ya keinginannya, maksudnya ya sehingga terbentuk akad tersebut pada saat dia ucapkan tersebut. Wa idza kanatil alfadhu hiya al-imadul awwal. Apabila memang alfaz ini merupakan tonggak awal, tonggak pertama ya. Yang pertama fi ta'bir anil uqud, dalam mengucapkan ya akad-akad tersebut, wa annahu la ya'dilu anhu ila ghairiha illa 'indal 'ajzi biha. Jadi paling kepada selain itu ya, kepada selain daripada ucapan, kecuali ketika kita tidak mampu ya melakukannya. Wuduhi dalalatiha ala insya'il 'aqdi, karena lafaz itu sangat jelas dalam menunjukkan kepada makna pembentukan suatu akad. Walidzalika para fuqaha qatibatan, oleh karena itu para fuqaha mengatakan innal aqwal hiyal aslu li insya'il aqd. Jadi perkataan ucapan ya lafaz merupakan asal dari ya pembentukan suatu akad. Alu la tu'tabar munsyi'atan lil aqdi illa lima tantawi alaihi min dalalah. Oleh karena itu ya, af'al, tindakan, perbuatan ya yang bukan af'al, bukan akwal, ini tidak dianggap sebagai pembentuk akad, kecuali apabila terkandung di dalamnya ini min dalalah tusbihu dalalah al-lafziyah, jika dia ya kira-kira menyerupai lafaz yang menunjukkan kepada makna suatu akad misalnya. Jika ada satu orang ataupun seseorang melakukan tawar menawar, sawa syakhsan akhar, seorang menawarkan kepada orang lain ala syira'i syai'in, untuk memberi sesuatu, humma aqahus saman, dia tawarkan, ini ada barang daripada saya, kemudian aqahus saman, orang lain tersebut memberikan uang, wa akhadhal mabi', ketika dia berikan uang, dia ambil barang, fakat in aqadal bi, maka dalam hal ini sudah terjadi fakat in aqadal aqdu, maka sudah terjadi akad jual beli. Tidak ada lafaz ya, tidak ada lafaz ya, dia hanya tawarkan barang, kemudian pembeli memberikan uang dan diambil barang tersebut. Wa kadzalika rakiba arabatan mu'iddatun linnaqlin nas, ya, dia menaiki suatu mobil yang memang disiapkan ya, mobil ini khusus disiapkan untuk mengangkut manusia. Wa naqada sahibuha wal 'amil fiha al-ujrah, kemudian diberikan ongkos sewanya. Maka aqadal ijarah. Maka dalam hal ini ya, ini ijarah sewa menyewa, tidak ada lafaz. Karena
hadhil af'al tumbi'u fi sanayaha ala ma tadullu alaihi al-aqwal. Karena ya, tindakan yang seperti ini itu ya bermakna ya pada saat itu menunjukkan kepada apa yang ditunjukkan oleh akwal. Artinya seakan-akan ada ya ketika ini saya jual kemudian saya terima, nah, seakan-akan ada makna yang demikian. Fuqaha lam yakunu ala sunanin wahidatin fi ihlalil af'al mahal al-aqwal fil uqul. Namun ya para fuqaha tidak dalam satu pendapat, ya, tidak dalam satu jalan dalam membolehkan bahwa tindakan yang seperti ini bisa menggantikan posisi aqwal, ya, posisi perkataan ucapan. Wa iqraruhum in iqadal uqud biha, ya. Tidak semuanya ya, tidak semuanya sepakat ya membolehkan demikian. Minhum man mana insya'al uqud biha illa biqadar. Kemudian para fuqaha itu ada yang memang melarang membentukkan akad dengan af'al ya, dengan tindakan illa biqadar, kecuali ada beberapa mungkin yang dibolehkan. Wa minhum man ajaza, di antaranya ada yang membolehkan wa ja'al lafdha aula, tapi menjadikan lafaz ini lebih utama. Wa minhum man tarakal amra ilal urfi, ada yang juga yang meninggalkan ataupun menyerahkan hal tersebut kepada uruf, adat dan kebiasaan. Fal awwal salah satu. Jadi kalau kita simpulkan secara umum ada 3 pendapat di sini. Ya. Ada 3 pendapat di sini. Maka sebuah af'al, ya, sebuah tindakan bisa membentuk suatu akad tanpa ada lafaz. Awaluha, yang pertama, anal uquda la tanaqidu illa bil aqwal. Akad tidak terbentuk kecuali dengan perkataan. Ya. Wala tanaqidu bil af'al illa 'indal ajzi anha. Jadi tidak sah ataupun tidak terbentuk akad tersebut dengan tindakan kecuali ketika dia tidak mampu menggunakan ucapan misalnya. Kahalil akhras, seperti orang yang bisu. Al nahwil ladzi bayyana, seperti yang sudah kita jelaskan. Wa dzalika li anna al af'ala laysat laha dalalatun bi asli wad'iha ala iltizama. Sebabnya kenapa tidak dibolehkan tindakan tersebut? Karena tindakan dia tidak menunjukkan pada dasarnya, pada dasar makna asal daripada sebuah tindakan itu tidak menunjukkan kepada makna yang mengandung kewajiban. Kalau orang melakukan misalnya mencangkul di sawah, itu bukan berarti mengandung perintah untuk mencangkul. Misalnya seorang raja misalnya ya mandi di sungai, itu bukan berarti raja memerintahkan semua rakyatnya untuk mandi di sungai, bukan. Nah, jadi perintah itu mesti iltizamat, kewajiban itu mesti melalui ucapan. Wa 'ala ridha syakhsil ladzi yuqayyiduhu bi amrin ya tazharu atharuhu fil qabil, ya. Jadi tidak menunjukkan kepada kewajiban, bahkan juga tidak menunjukkan kepada ridha seseorang. Ya, makanya kalau misalnya kita melihat seseorang menerima sesuatu, itu belum tentu dia ridha. Ya. Kecuali kalau dia saya terima, itu baru menunjukkan kepada makna ridha, ya. Walidzalika la yutimu illa bil lafdil mu'abbir al-mumbi an haqiqatin, ya. Oleh karena itu harus dilakukan dengan lafaz yang menunjukkan kepada ya makna hakikat niat, ya, sesuai dengan niat keinginan hati dia. Wal mumbi an ta'ahudatin nafsi allati tataqayyad bi asatiha, yang menegaskan ya ta'ahudatin nafsi. Ta'ahudatin nafsi ini perjanjian hati allati tataqayyad, ya, yang diikat dengan hukum-hukumnya pada masa yang akan datang. Wa 'ala dzalika la yanaqidu aqdun bi mujarradil mu'ata. Nah, jadi dalam mazhab ini tidak sah ataupun tidak diakui suatu akad yang mu'atah, yang hanya saling memberikan, penjual memberikan barang, pembeli memberikan uang. Itu tidak sah. Itu namanya adalah bai'ul mu'atah. Ya. Fal la yanaqidu bil mu'atah. Jual beli tidak terjadi dengan mu'atah, dengan saling memberikan, tidak ada lafaz. Bi'ta'is saman, dengan memberikan uang, wa tasallumil mabi' dan menerima barang. Ba'dal musawamah, setelah melakukan penawaran.
wal ijaratu la tanaqidu bi i'ta'il ujrah. Sewa menyewa tidak terjadi dengan memberikan upah sewa wa tamakkun lil intifa', ya. Dan kemudian dia memanfaatkan barang tersebut. Bal la budda fi kulli hadza wa asbahihi min ibarat. Namun mesti harus ada apa? Ibarat. Harus ada ucapannya. Wa illa makana aqdan. Oleh karena itu jika tidak demikian tidak dianggap sebagai akad. Wa hadza huwa zahiru mazhab Syafi'i. Ini adalah zahir mazhab Syafi'i, wa huwa mazhab Zahiriyah, juga mazhab Zahiriyah. Wa fi mazhab Syafi'i ba'du ara'i mustahidihi tujizul aqda bil mu'atah. Dalam mazhab Syafi'i ada beberapa mujtahid dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan akad mu'atah, ya. Akad mu'atah, bi' mu'atah misalnya, akad dengan mu'atah, tidak ada lafaz. Idza kana mahallul aqdi minal muhaqqirat. Apabila objek akad tersebut adalah benda-benda yang tidak bernilai, benda-benda kecil. Wa yakhtalifuna fi haddil muhaqqirat. Namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan apa ukuran benda-benda kecil, benda-benda yang tidak berharga itu. Minal asya. Tsumma yurajjihuna anna dzalika amrun matrukun lil 'urfi. Kemudian mereka lebih menguatkan bahwa hal tersebut ya diserahkan, dikembalikan kepada adat istiadat. Fama ya'udduhu al-'urfu haqiran in aqada al-'aqdu 'alaihi bil mu'atah. Nah, yang diakui oleh uruf ini suatu hal yang kecil, yang kurang bernilai, ya, maka akad diakui akad tersebut bil mu'atah, ya. Wa mahma yakun min amrin di hadzal khilaf, walaupun ini terjadi perbedaan pendapat para ulama, fal masyhur al ma'thur, ya, ini dalam mazhab Syafi'i, yang masyhur yang diriwayatkan daripada Imam Syafi'i itu adalah wa huwa rajih 'anil mujtahidin min ba'dihi min mazhabihi. Ya, ini yang kuat daripada para mujtahid yang setelah Imam Syafi'i. Setelah itulah masa-masa mutaakhirin adamu inqadil uqudi bil af'al. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah suatu akad itu dengan tindakan bil mu'atah. Jalla mawdu'uha aw hana. Apakah objek akad tersebut suatu hal yang memang besar dan bernilai, aw hana, ataupun yang kecil yang tidak bernilai. Pendapat yang kedua, al-qaulu tsani anna al-asla fil uqudi an takuna al-alfadhu bila raibin. Asal daripada pada suatu akad itu adalah harus dengan lafaz bila raibin. Ya, harus dengan lafaz. Ya. Walakin qad taqumul af'alu maqamal alfaz. Tapi suatu tindakan itu bisa ya menggantikan lafaz idza wujidat qara'in. Jika ada indikator yang menunjukkan kepada tadullu ala ridha, yang menunjukkan kepada ridha, wa tu'linul iradata. Jadi kemudian dia mengungkapkan, ya, memperlihatkan keinginannya. Kaman yadfa'u thawban ila khayyatin liyukhayyitahu. Misalnya orang yang menyerahkan kain kepada penjahit untuk dijahit. Wa min sya'nil khayyat alla ya'mal illa bi ajrin. Jadi seorang penjahit ini tidak bekerja kecuali untuk mendapatkan upah. Au yarkab fi safinati mallah mu'iddatun lil istighlal birruku, ataupun dia menaiki suatu perahu nelayan yang memang disiapkan untuk apa? Untuk mencari keuntungan. Au yarkabu arabatan mu'iddatun liruku bil ammah, atau dia menaiki sebuah mobil, yang sebuah transportasi yang disiapkan untuk mengangkut orang, ya khusus, dan biujratin, ya, mengambil ujrah. Tram ini, ya, dalam bahasa Arab di Mesir ini adalah kereta api yang khusus yang ada di perkotaan saja dia, ya, dalam kota, ya, kereta api dalam kota. Wa nahwi dzalika min uqudil mai' wal ijarah. Fa inna hadhihi al-uqud law lam tanaqid bil af'al adallah 'alaiha la fasadat umurun nas. Jadi akad yang seperti ini kalau memang tidak terbentuk, ya, dengan tindakan yang menunjukkan kepada akad tersebut, maka akan rusak urusan manusia ini. Wali annan nasa min ladun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza ma zalu yata'aqaduna fi mithli hadhil asya' bila lafdhin. Karena manusia sejak masa Nabi sampai kepada hari kita sampai pada masa kita sekarang ini,
masih ya melakukan akad dengan sesuatu itu nggak ada lafaz bal bil fi'li, tapi dengan tindakan adal ala maksud, kepada maksud. Wa hadzal qawlu yasiru ala usuli Abi Hanifah. Pendapat ini sesuai dengan usul pokok dasarnya mazhab Abu Hanifah. Wa huwa qaulun fi mazhab Ahmad. Ini pendapat Ahmad. Wala syakka anna hadzal qawla awsatu min sabiqihi wa aqsaru. Jadi menurut Abu Zahra pendapat ini lebih moderat daripada pendapat yang sebelumnya. Wa aqrabu ila tasahhul. Jadi lebih mudah. Wal qaulu tsalis, pendapat yang ketiga mengatakan annal uqudatan aqidu bi kulli ma yadullu ala maqsudiha. Akad itu terbentuk dengan segala sesuatu yang memang menunjukkan kepada maksudnya. Min qaulin aw fi'lin, baik itu dari perbuatan ataupun dari perkataan. Fa kullu ma addahu an-nasu dallan al-bai' yanaqidul bai'. Segala sesuatu yang memang dianggap oleh manusia itu menunjukkan kepada makna jual beli, maka terjadi jual beli tersebut dengan hal tersebut. Wa kullu ma ya'tabiru an-nasu dallan 'alal ijarati fal ijaratu tan'aqidu bihi. Demikian juga segala sesuatu yang memang dianggap oleh manusia ini menunjukkan kepada sewa menyewa, maka sewa menyewa itu terbentuk dengan hal tersebut. Min ghairi nadharin ila kaunil fi'li qa'iman maqaman lafzi. Dengan tidak melihat kepada tindakan tersebut menggantikan posisi lafaz ataupun tidak menggantikan posisi lafaz. Wa idh ikhtalafa istilahun nas bil alfaz wal af'al in aqad al aqdu inda kulli qaumin bima yafhamunahu bainahum min asyari wal af'al. Walaupun para manusia ini ya, orang-orang berbeda-beda istilahnya ya, dalam lafaz, dalam af'al ya, tetap terjadi suatu akad ya, inda kulli qaumin bima yafhamuna. Jadi menurut suatu masyarakat dengan apa yang mereka pahami, bainahum nasyaq wal af'al. Jadi apakah dengan ucapan ataupun dengan tindakan. Oleh salidzalika hadd fi syar'i. Jadi tidak ada batasan dalam fikih. Wala fi lughah, bahkan juga tidak ada batasannya dalam bahasa. Bal yatanawwa' bi tanawwu'in nas. Tapi dia berbeda-beda seiring dengan perbedaan bahasa manusia, adat manusia. Kama tatanawwa' lughatuhum. Bahasa manusia juga berbeda-beda. Fa inna lafdzal bai' wal ijarah fi lughatil arab, lafaz jual bai' ijarah dalam bahasa Arab itu laisa huwa lafdzul ladzi yadullu alaihi fi lughatil fard. Kalau dalam bahasa Persia kata bai' dengan ijarah ini sudah lain maknanya. Berbeda dengan yang dalam bahasa Arab. Awil Rum ataupun dalam bahasa Romawi ataupun dalam bahasa Turki. Awil Habasyah ataupun dalam bahasa Habasyah. Bal qad takhtalifu anwa'ud dalalah fil lughatil wahidah. Ya, bahkan kadang-kadang juga satu lafaz itu bisa berbeda walaupun dalam satu bahasa. Ya. Wala yajib 'alan nas iltizamu naw'in mu'ayyan min istilahat fil muamalah. Jadi tidak wajib bagi manusia ini untuk ya berpegang kepada satu jenis istilah saya dalam muamalah ini. Jadi kembali kepada uruf masing-masing. Wala yahrumu 'alaihim ta'aqud bi ghairi ma yata'aqad bihi ghairuhum min ahli lughah ukhra. Jadi tidak haram, tidak dilarang ya untuk melakukan suatu transaksi yang berbeda dengan adat istiadat ataupun dengan bahasa orang lain ya. Dengan bahasa daripada daerah lain. Idza kana ma ta'aqadu bihi dalan ala maqsudihim. Apabila apa yang mereka akadkan tersebut menunjukkan kepada maksud mereka. Wa in kana qad yustahabbu ba'du sifatil lafdhiyah. Walaupun memang disarankan untuk beberapa lafaz ini, misalnya dalam akad lil istitsaq. Ya, ada akad lil istitsaq ya. Istitsaq ini kan ada perjanjian, dia mengandung perjanjian yang mengikat ya. Min hikayati surat al-hissiyah liniyah al-khafiyah. Jadi min hikayati surah al-hissiyah liniyah al-khafiyah wa dhamir al-mustaqim ya. Artinya di situ harus diperjelas ya, harus disepakati. Wa hadzal qawlu wal gham ala usul Malik. Jadi pendapat yang ketiga ini secara umum ya dipegang oleh mazhab Malik wa zahiru mazhab Ahmad. Enggak ada mazhab Ahmad. Hadhihi khulasatu ikhtilafil ulama fi inqadil uquli bil af'al. Jadi ini ya kesimpulan daripada perbedaan para ulama tentang ya pembentukan suatu akad dengan fi'il, dengan tindakan. Huwa wadih kullul wuduh fil uqud al maliyah. Ini sangat jelas sekali dalam transaksi keuangan. Walakin hadzal ikhtilaf yantahi ilal ittifaq, tapi walaupun mereka berbeda-beda
ya, berbeda pendapat dalam hal ini, tapi yantahi ya, berakhir dengan kesepakatan fi aqdin nikah. Ya, walaupun mereka berbeda-beda dalam akad-akad muamalah ini, tapi mereka sepakat dalam akad nikah. Apa yang mereka sepakati? Fa innal muttafaqa alaihi anna aqdan nikahi la yanaqidu illa bi lafdid dallah alaihi. Yang mereka sepakati dalam akad nikah bahwa nikah itu terjadi ataupun sah hanya dengan lafaz yang menunjukkan kepada nikah tersebut. Wal alfaz as-sarihah fihi, lafaz yang jelas tentang nikah ini. Sawa akanat hakikat, jelas. Sawa akanat hakikatan lughawiyatan fihi, apakah dia hakikat kebahasaan, au majazan masyhuran wasala ila darajatil haqiqah al-lughawiyah, ataupun dia ini merupakan lafaz majazi tapi kemudian dia masyhur sehingga dia berubah ya dari majaz menjadi hakikat bahasa. Au majazan wudihat fihi al-qarinah, atau dia itu majaz tapi ada qarinah yang mendukungnya, ya. Ada qarinah yang menjelaskannya. Wadzalika ala ba'dil madzahib. Ini menurut sebagian mazahib dalam menentukan sejauh mana ya lafaz tersebut dianggap majaz ataupun bukan majaz. Wa mahma yakun min ikhtilafi fi ba'di hadza, ini terjadi perbedaan di sini. Diakui majaz itu boleh digunakan dalam akad nikah, tapi dalam konteks tertentu, ya kan, tidak semua lafaz itu menunjukkan kepada majaz nikah. Fa minal muttafaq alaihi annahu la yakunu illa bil alfaz adallah alaihi dalalatan wadihatan. Jadi yang disepakati oleh para ulama, nikah ini harus menggunakan lafaz yang jelas. Wala syakka anna ijma'al ulama'i ala anna aqdan nikahi la yakunu illa bil alfaz. Jadi harus dengan lafaz. Wa bil alfaz syarihah fi ma'nahu. Ya, wal wadihah adalah wa wadihatud dalalah alaihi. Jadi maknanya juga harus jelas, lafaznya harus jelas, maknanya juga harus jelas. Walau bi turuqil majaz al masyhur. Walaupun dengan majaz ya. Walahu hikmatuhu. Ada hikmahnya. Apa hikmah? Kenapa lafaz nikah itu harus ya jelas lafaznya. Ya, harus jelas maknanya. Ya. Walahu hikmatuhu. Jadi ada hikmahnya. Di anna mawdu'a aqd nikah la tata'atta fihi al-mu'ata. Ini penting. Karena objek akad nikah ini tidak mungkin dilakukan secara apa? Mu'ata. Saling memberikan, ya. Wali dari perempuan itu tidak serta-merta menyerahkan anaknya kepada laki-laki. Dan seorang laki-laki pun tidak juga serta-merta itu dengan mudah menyerahkan mahar kepada wali perempuan yang belum jelas. Nah, la tata'atta fihi al-mu'ata, ya kan? Tidak mungkin terjadi ini hanya dengan saling memberikan, ya. Allati tughni 'anil ibarah al-lafdhiyah, yang memang tidak perlu kepada ya ucapan lafaz. Wa taqumu maqamaha. Ya, dia melakukan suatu tindakan, ya gerak-gerak misalnya tidak ada lafadznya, ya kan? Wali'anal ishhad la yakunu illa ala lafdhin sarihin wadhihin. Kesaksian dalam nikah ini, ya kan, juga harus menggunakan lafaz yang jelas. Ya kan? Sah misalnya. Sudah sah. Nah, jadi harus ada ucapan yang dikeluarkan oleh saksi, ya, ketika mengatakan sah walau bitariqil majaz. Walaupun dengan cara majaz. Lianna aqdaz zawaj fihi ma'na al-ibadah min nahiyah. Karena dari satu sisi perkawin nikah itu ada mengandung makna ibadah, walahu ba'du ahkamiha. Ada sebahagian hukumnya yaitu memang sisi ibadah lebih kuat. Fa idza nata syari'u ahkamahu bil alfat, apabila ya syari agama ini kemudian mengikat hukum-hukumnya ini dengan lafaz, baru ada hukum kalau ada lafaz maksudnya. Bal bi ba'dir rusum wal askal, bahkan ya kan hukum daripada nikah itu baru diakui rusum wal askal kalau dia dilakukan secara ya formalitas, ya. Secara formalitas, ada rusumnya, ada pesta ataupun ada dipukul rebana misalnya. Nah, itu bagian daripada ya memaklumkan kepada banyak orang. Kami mayatala ma'a fikratihi, ya. Ini sesuai dengan maksud daripada akad nikah itu. Wa ma yarahul fuqaha min anna fihi nahiyatan minal ibadah, ya. Para fuqaha bahwa dalam nikah ini mengandung nilai ibadah.
Walihada walima dzakarna min anal usrah az-zaujiyah, ya, dari yang telah kita jelaskan bahwa hubungan suami istri al aslu fiha tahrim. Hubungan suami istri itu pada dasarnya apa? Haram. Wal ibahah kanat min syari'. Kebolehannya ini karena dibolehkan oleh syariat, rahmatan minhu wa hifdzan li nau'il insani. Jadi sebagai bentuk rahmat daripada syariat untuk menjaga eksistensi manusia di muka bumi ini. Natati syariatu tilkal ibahah bi ba'dir rusum wal ashkal wal alfaz. Jadi syariat mengikat kebolehan, artinya menggantungkan kebolehan hubungan suami istri ini dengan beberapa, ya, mungkin jenis apa namanya formal, ya, bentuk-bentuk formal, ya, bentuk-bentuk formalnya, dan ya mesti harus ada lafaz. Wali makna ibadah fi ba'dhi nawahi nikah qala ba'dhu fuqaha. Ya. Makna ibadah pada sebahagian dari apa namanya dari akad nikah ini, yang berkata sebagian fuqaha, inna nikah la yanaqidu bi ghairil arabiyyah. Sebagian fuqaha, ya, mengatakan bahwa nikah ini tidak sah kalau menggunakan selain bahasa Arab. Mesti harus bahasa Arab. Mimman yastati'un al-kalama fiha. Jadi hanya orang-orang yang mampu saja. Kalau orang itu mampu mengucapkan dengan bahasa Arab, maka tidak sah kecuali dengan bahasa Arab. Wa yafhamunaha, dan memahaminya. Li'anna al-ibadata bi ghairil arabiyyah la tajuz. Karena ibadah selain dengan bahasa Arab tidak boleh. Karena memang sebagian para ulama mengatakan mesti dan harus dengan bahasa Arab bagi yang mampu, mengatakan bahwa nikah ini mengandung nilai ibadah. Illa liman la yastati'un nutqa biha, kecuali bagi yang tidak mampu mengucapkannya, wala yafhamuha, dan yang tidak mengerti. Walaqad radda Ibnu Taimiyah hadar ra'y. Namun Ibnu Taimiyah, ya, membantah pendapat ini. Wa qala, berkata Ibnu Taimiyah, innahu ay nikah wa in kana qurbatan, nikah walaupun dia ini merupakan juga bagian daripada ibadah, fa innama huwa kal itqi was sadaqah. Jadi dia dianggap ada sisi ibadah, mengandung sisi ibadah itu seperti memerdekakan budak dan mengeluarkan sedekah. Ya. Wa ma'lum annal itqa la yata'ayyan lahu lafdun arabi. Jelas bahwa dalam memerdekakan budak ini tidak mesti menggunakan lafaz berbahasa Arab. Wala hanya juga tidak mesti menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Wa kadzalika sedekah, demikian juga sedekah, demikian juga wakaf, demikian juga hibah. La yata'ayyan laha lafdun arabiyyun bil ijma'. Jadi tidak mesti menggunakan bahasa Arab secara ijma'. Ini menurut ijma' para ulama. Tsummal a'jami idza ta'allama al-arabiyyata fil hal. Namun orang selain orang Arab apabila dia belajar bahasa Arab pada saat itu, rubbama la yafhamul maqsuda min tilkal lafzi. Ketika dia hendak menikah, ya, dia kemudian belajar bahasa Arab, mungkin dia nggak paham maksud daripada lafaz yang dia ucapkan. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita memaksakan harus mensyaratkan harus menggunakan bahasa Arab menurut Ibnu Taimiyah. Jadi bukan karena dia ini ibadah kemudian mesti harus menggunakan bahasa Arab, enggak, bukan. Tapi karena dia menyerupai seperti memerdekakan budak dan sedekahnya. Kama yufhamu minal lughah allati atadaha, ya. Jadi sebagaimana dia yang memahami dari bahasa yang biasa dia gunakan. Ya. Oke, naam, lau qila tukrahul uqud bi ghairi arab, ini mungkin tidak perlu kita perpanjang lagi, ya. Karena ini perbedaan ini. Oke. Walaqad dzakara sahibu tahdzibil furuq as-sababa fi tasydid fi an takuna nikah bil alfaz. Jadi ini penting, mungkin ini juga poin penting yang ingin ditegaskan oleh Abu Zahra, ya. Jadi disebutkan oleh pengarang kitab Tahdzibul Furuq, jadi ada kitab furuq Imam Qarafi, kemudian ditahdzib, direvisi, dibuang yang mungkin tidak penting, dipadatkan isinya lagi. Sebab, ya, kenapa para ulama ini sangat keras ataupun sangat tasydid, ya, sangat nikah itu mesti menggunakan lafaz. Wa iyanatu syari' al-islami bil alfaz adallah alaihi. Jadi di mana perhatian syariat Islam ini, kan, kepada lafaz yang menunjukkan kepada nikah ini juga sangat besar. Wa raja'a dzalika sababu ila arba'ati awjuh. Jadi sebab itu kembali kepada 4 alasan, ya. Ada 4 alasan. Hiya fi dzatiha arba' qawaid fiqhiyah. Jadi pada dasarnya keempat alasan ini merupakan 4 kaidah fikih. Ya, ini penting sekali. Ya. Jadi ada 4 kaidah fikih yang ingin menegaskan, yang menjelaskan bahwa nikah itu harus menggunakan lafaz.
dan qulu halima fiha min faidah. Ini saya nukilkan di sini karena memang ada faedah. Wa ihkam wa diqqah. Jadi ada faedah, ada ya sangat detail sekali ini. Wa hiyazi. Ini dia yang keempat. Lalu al-wajhul awal, yang pertama, kenapa nikah ini harus ada lafaz? Anna nikaha la budda fihi min lafdhin yashhadu alaihi fihi annahu nikah. Nikah itu harus ya dengan lafaz yang disaksikan oleh orang lain bahwa itu adalah nikah. Berarti ada orang lain lagi yang mengeluarkan lafaz bahwa itu nikah. La sifah. Itu bukan zina. Li'annal qa'idah anna syahadah syartun fin nikah. Karena kaidah fikih mengatakan kesaksian itu syarat dalam nikah. Imma muqarinatan lil aqdi, ya. Apakah ya kesaksian tersebut memang bersamaan dengan akad? Kama qala al-a'imma as-salatah. Kesaksian ya kan ataupun diumumkan, dimaklumkan kepada ini, apakah memang bersamaan dengan akadnya? Bagaimana yang dikatakan oleh mazhab yang ketiga, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Au qabla dukhul kama qala Malik, ataupun kesaksian tersebut harus ya kan harus diterangkan dengan lafaz sebelum melakukan hubungan suami istri. Ini yang mazhab Maliki. Wa ala takdiraini la budda min lafzin. Tapi kedua mazhab ini, kedua pandangan ini tetap mengatakan harus ada lafaz. Nah, kaidah fikihnya mana? Anna syahadah syartun fin nikah. Nah. Al-wajhu tsani anna nikaha 'azimul khatar, 'azimul khatri. Jadi nikah ini ya bahayanya besar. Jalilul miqdar. Manfaatnya juga besar. Yannahu sababu baqa'in nau'il insani. Dia mungkin sebab kenapa manusia ini masih eksis, masih ada. Wa sababul lil ifaf al-hasim limadatil fasad. Jadi sebab ya kan kesucian diri supaya tidak terjerumus ke dalam ya kerusakan. Waqtilatil ansab, ya terjadinya pencampuran nasab. Sabab lil mawaddah, sebab ya orang bahagia. Wal muwasalah wa sukun, orang tenang. Wa ghairi dzalika minal masalih, dan masalah-masalah yang lainnya. Wal qaidah, kaidah fikihnya di sini apa? Anal asya idza 'azuma qadaruhu syuddida fihi. Nah, ini kaidahnya. Sesuatu itu apabila manfaatnya itu besar, maka dia diperberat, syuddida fihi. Wa kathurat syurutuhu. Syarat-syaratnya juga banyak. Wa buligha fi ib'adihi. Jadi juga dijauhkan secara berlebihan. Ta'ziman li sya'nihi. Jadi untuk ta'ziman li sya'nihi, karena ini perkara yang besar. Wa raf'an li qadrihi, untuk mengangkat ya li qadarihi ya. Ala tara annal mar'ah an-nafisah fi maliha wa jamaliha wa diniha wa nasabiha. Ya, kalau kita melihat, tidakkah engkau melihat perempuan yang memang ya, berharga pada hartanya, berharga pada kecantikannya, berharga pada agamanya, berharga pada nasabnya. La yumkinul wusul ilaiha illa bil mahril katsir. Tidak mungkin kita bisa dapati perempuan tersebut kecuali dengan mahar yang sangat banyak. Wa tawassul al-'azim, usaha yang sangat besar. Wa anal manasiba al-jalilah, ya, posisi-posisi yang agung, warutabil aliyah, ya kan posisi yang tinggi, kadzalika fil adah, ya, juga harus ditempuh dengan banyak syarat, dengan untuk mendapatkan ini sangat berat. Wa anna dzahaba wal fiddata, jadi mungkin ini tidak saya perpanjang lagi. Yang ketiga ya, karena udah kita dapatkan kaidahnya. Yang ketiga, anal asla fis sila'i wal urud al ibah. Dasar pada suatu barang ataupun komoditas itu apa? Dibolehkan. Wal aslu fil alaqa al jinsiyah tahrim. Tapi asal hubungan suami istri itu adalah diharamkan. Hatta yakuna aqdal bain. Ya, sehingga dia menjadi boleh kalau melalui proses nikah. Wal kaidahnya apa? Anna syar'a yahtatu fil khuruj minal hurma. Syariat ini berhati-hati dalam ya ketika ingin keluar daripada suatu keharaman. Karena tahrim yakunu liman mafasid. Suatu perkara itu diharamkan untuk ya kan menolak kerusakan yang terjadi. Kenapa diharamkan? Karena ada kerusakan yang terjadi. Untuk keluar dari itu kita harus mengatakan boleh, kita harus berhati-hati. Fa yata'ayyanul ihtiyatu lil khuruj, ya. Oleh karena itu
kita harus hati-hati untuk keluar daripada hal-hal yang diharamkan. Ya, ada hak ya untuk mengatakan sesuatu yang haram misalnya. Bagaimana untuk kita bolehkannya? Ini harus banyak hati-hatinya. Fala yuqaddimul mukallafu ala ibahati mahallin fihi ihtimalul mafsadah illa bisababin qawi. Jadi seorang mukallaf ini ya kan tidak boleh ya membolehkan suatu objek akad yang dalam objek tersebut ada kerusakan mafsadah itu besar. Ada kemungkinan mengandung mafsadah. Ya, tidak boleh dia membolehkannya kecuali dengan sebab yang kuat. Apa sebab yang kuat? Yaqta bi zawali tilkal mafsadah. Kalau dia bolehkan, ya, dia yakin bahwa mafsadah tersebut harus hilang. Au yu'ariduha, ataupun ya kan bertentangan dengan ini. Amma mal aslu fihi ibahah, adapun sesuatu yang memang asalnya itu memang dibolehkan, fatamna'ul ibahah inda turu'il mafsadah. Jadi dilarang kebolehan tersebut, tidak dibolehkan hal tersebut inda turu'il mafsadah, ketika muncul mafsadah bima yasra minal asbab. Wa li hadhil qaidah lam yajuz an-nikah bi kulli lafzi. Oleh karena itu menurut lafaz kaidah ini, nikah itu tidak boleh menggunakan, tidak boleh ya dengan semua lafaz. Bal bima fihi qurbun min maksudin nikah. Tapi harus ada di situ apa yang dekat dengan daripada maksud nikah. Itu huwa khurujun minal hurmah ilal hil. Nah, nikah itu adalah keluar daripada haram menjadi halal. Jazal bi' bi jami'il siyaq. Jual beli itu dibolehkan dengan semua lafaz, bahkan dengan tindakan-tindakan yang menunjukkan kepada ridha. Binaqlil milki fil iwadaini. Jadi dengan terjadi perpindahan kepemilikan ya dari kedua ini. Ya, dari min fil iwadaini, ya, uang dan barang. Li'annahu khurujun fil hilli ilal hurmah. Jadi dia keluar daripada keadaan halal menjadi haram. Yang keempat, umumul hajah ilal bi' wa ghairihi wa nahwihi. Jadi kebutuhan orang terhadap jual beli ini lebih banyak. Ma'a kasratil wuqu' wal husul. Jadi orang paling banyak melakukan jual beli sehari, mungkin lebih 10-20 kali dia melakukan jual beli. Wa takarrar al-aqdu inda kulli hajah. Jadi akad itu berulang-ulang ya ketika dia ada keinginan untuk melakukannya. Iz la ghaniya lil insan an ma'kal wa masyrabin wa malbasin wa maskanin wa markabin. Jadi manusia itu selalu butuh kepada makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan transportasi. Bikhilaf nikah. Berbeda dengan nikah. Orang tidak perlu kepada nikah itu tiap hari. Ya, fa innahu qalilul husul wa takrar. Jadi dia sedikit terjadi, mungkin orang hanya menikah sekali, orang yang menikah 2 kali dalam seumur hidupnya. Ya, wa takrar min asy-syakhsil wahid, ataupun berulang-ulang dari satu orang. Wal qaidah fi syariah samha at-takhaffuf bima ya'ummu wa yaksuru wa yatakarrar. Jadi dipermudahkan pada hal-hal yang memang sering terjadi, ya, berulang-ulang terjadi, wa tasydid, dan bima la ya'ummu wa la yatakarrar, pada hal-hal yang memang ya tidak sering terjadi dan tidak berulang-ulang. Jadi ini 4 kaidah ini yang sangat penting, ya. Ya, barangkali ini yang bisa saya bacakan dan saya terjemahkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, ya, terima kasih banyak Tengku Khairul Badri atas pembacaan tadi, ya. Nah, ini topik yang sangat penting dalam fikih muamalah, ya, terkait dengan al-alfaz, ya, ataupun lafaz-lafaz, ya. Di sini diungkapkan dengan lafaz ini al-ibarat, ya, ibarat-ibarat. Nah, saya ingin sedikit mengambil ringkasan ataupun ya kesimpulan, ya, sebelum mungkin nanti kita akan bahas sama-sama, ya. Nah, ada yang menarik di sini tadi ketika kita baca tulisan ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abu Zahra, ya. Nah, di sini ada dua hal. Dalam sebuah akad itu ada 2 hal. Yang pertama ada apa yang beliau sebut dengan asasul uqud, ya, asasul uqud, ataupun dasar-dasar fondasi akad-akad, ya, fondasi sebuah akad. Nah, fondasi sebuah akad itu kan ada 3 kata Syekh Abu Zahra, ya. Yang pertama al-qasdu, kasad ataupun niat ataupun tujuan, ya, tujuan akad. Kemudian ada al-ikhtiyar,
usaha-usaha yang dilakukan ya. Kemudian ridha. Nah, ridha ada keridaan. Nah, itu semua adalah dasar terbentuknya sebuah akad ya. Nah, dimensi yang kedua adalah pembentukan akad. Nah, pembentukan akad ini itu melalui alfaz ataupun melalui ibarat. Kenapa? Karena yang tiga tadi al-qasdu, al-ikhtiyar dengan ar-ridha. Nah, ini perkara-perkara yang tidak begitu jelas, tidak begitu kelihatan. Tapi itu mendasari orang untuk membentuk sebuah akad. Nah, pembentukan sebuah akad itu baru bisa terbentuk kalau sudah dimanifestasikan. Nah, dimanifestasikan ini itu melalui al-alfaz ataupun melalui al-ibarat. Nah, di sini itu bisa dengan berbagai hal ya. Nah, kalau dikatakan oleh Syekh Buzahra di sini, al-ibarat itu al-aslunya itu al-alfaz ya. Nah, tapi bisa juga disampaikan insya'ul akad ini, insya'ul akad ya, ataupun pembentukan akad ini, itu bisa melalui kitabah, ya. Bisa melalui tulisan-tulisan, bisa melalui tulisan ataupun akad kontrak ya. Di dunia hari ini kita lebih banyak menggunakan mungkin kitabah ya, writing agreement ya, perjanjian-perjanjian yang tertulis, ataupun bisa juga melalui isyarat-isyarat ya, melalui ya indikator-indikator petunjuk-petunjuk yang lain ya, selain daripada alfaz ya, selain daripada perkataan yang jelas ataupun selain daripada kitabah bentuk tulisan perjanjian-perjanjian tertulis, juga bisa melalui isyarat-isyarat. Nah, tetapi di sini disebutkan ada perbedaan kekuatan-kekuatannya ya. Dan ulama juga di sini berbeda pendapat ya terkait keunggulan masing-masing ibarat ini ya. Imam Syafi'i di sini. Nah, Imam Syafi'i di sini itu kecenderungannya adalah lebih mengutamakan alfaz ya, lebih mengutamakan begitu Sareh, lebih mengutamakan lafaz-lafaz yang sarih yang jelas. Ini bagi Imam Syafi'i ya. Jadi akad itu tidak terikat kecuali dengan ucapan, dengan alfaz ya. Kalau dengan selain alfaz itu tidak sah ataupun tidak terbentuk akad tadi. Kalau misalnya dengan af'al ya. Seperti dicontohkan tadi bai'ul mu'atah ya, bai'ul mu'atah, jual beli dengan saling memberi ya. Jadi tukar menukar dengan saling memberi tanpa ada lafaz. Misalnya saya ada HP, saya kasih ke Tengku Khairul Badri, kemudian Tengku Khairul Badri kasih saya uang. Nah, itu bai'ul mu'atah terjadi tanpa ada lafaz-lafaz tertentu. Misalnya saya menjual ataupun menyewakan HP ini kepada Tengku Khairul Badri ataupun bagaimana, itu tidak kita utarakan dalam bentuk lafaz yang jelas, tapi Tengku Khairul Badri memberikan saya uang. Nah, ini bai'ul mu'atah. Kalau bagi Imam Syafi'i, ataupun bagi Syafi'iyah, nah ini tidak terbentuk akad tadi. Ya. Adamu in'iqadil uqud bil af'al. Adamu in'iqad al-uqud bil af'al ya. Jadi akad itu tidak terbentuk melalui perkataan, tapi akad ini terbentuk melalui lafaz-lafaz. Nah, karena itu dalam mazhab Syafi'i yang paling penting itu ya dalam sebuah akad itu adalah lafaz yang jelas atau ucapan-ucapan yang jelas. Dan itu menjadi indikasi ya, menjadi indikasi bahwa al-qasdu tadi, niat, keridaan itu indikasinya ada pada lafaz. Ada pada ucapan yang diucapkan oleh si pihak yang berakad. Nah, jadi sebelum akad ini diucapkan, itu tidak bisa menjadi indikator bahwa ada keridaan ataupun ada niat dari pihak yang bertransaksi untuk melakukan akad transaksinya. Jadi bagi Imam Syafi'i itu transaksi ini, sebuah akad itu baru bisa dikatakan terwujud kalau sudah ada lafaz yang diutarakan dengan jelas oleh pihak yang berakad. Nah, jadi karena itu ada kaidah juga dalam fikih Syafi'i disebutkan nahkumu bizawahir, wallah yatawallas sarair. Jadi dalam menghukum itu kita yang melihat yang zahir-zahirnya. Karena yang tidak zahir, yang sir ini, yang tersembunyi itu hanya Allah yang mengetahui. Nah, jadi yang zahir-zahir ini ya alfaz ya, salah satunya ataupun af'al gitu ya. Tapi Imam Syafi'i lebih menyukai lafaz ini.
Nah, tetapi oleh Imam Abu Hanifah itu memang asal akad itu dengan lafaz, tetapi boleh juga af'al. Kalau ada karinah-karinah yang jelas ataupun ada petunjuk-petunjuk yang jelas terkait dengan af'al-af'al ini. Nah, jadi di sini pendapat Imam Abu Hanifah ini kelihatannya lebih luas dan lebih wasatiyah ya, lebih moderat mungkin begitu ya Tengku Herbadi ya. Sehingga ini disukai oleh Syekh Abu Zahra. Nah, Syekh Abu Zahra posisinya sama seperti pendapat Imam Abu Hanifah ya. Nah, yang ketiga ini lebih luas lagi ya, mengatakan bahwa akad bisa terbentuk dengan segala sesuatu selama itu bisa menunjukkan maksud pihak yang berakad. Nah, jadi akad ini bisa terbentuk dengan apa saja selama itu bisa menunjukkan maksud orang yang berakad dan itu maksud ini diketahui oleh pihak lain yang menjadi lawan kepada pihak yang berakad ataupun yang menjadi partner ya pihak yang berakad tadi. Nah, jadi di sini kita bisa melihat perbedaan-perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Nah, jadi mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita buka diskusi, munakasyah ataupun ya pembahasan ya. Silakan bagi yang ingin membahas lebih lanjut ataupun ingin bertanya mungkin kepada Tengku Khairul Badri, ini kami persilakan. Ada yang ingin memberikan komentar juga dipersilakan. Mana Pak Jalal? Pak Jalal ingin menyampaikan sesuatu tadi di chat ini. Memantau aja Pak Fas lagi persiapan yang lain sebentar ini. Oh baik Pak. Oke, silakan. Silakan yang lain. Persilakan Pak Adib. Gimana Dr. Adib? Malaysia Syafi'iyah juga nih kelihatannya. Syafi'iyah. Assalamualaikum Pak Hafaz. Waalaikumsalam Pak Dedi ya. Sebentar Pak Dedi, mungkin kita berikan kesempatan kepada Pak Adib dulu ya. Boleh. Ya, silakan Pak Adib. Terima kasih Dr. Hafaz. Kalau kita lihat lafaz itu, pembincangan sangat jelas, sangat kita panggil dilihat pelbagai aspek perkaranya. Tetapi tentang lafaz itu yang kita panggil diungkap secara umum, bukan kita panggil diungkap secara umum tanpa mengetahui siapa pembeli ataupun siapa yang akan qabul. Contohnya dalam apa kita panggil satu bentuk tawaran, kita guna when dimension, satu tawaran. Jadi tidak diketahui siapa yang akan menerima. Begitu juga dalam jual beli pasaran saham. Begitu juga dalam secondary market, dalam secondary market. Begitu juga dalam pasaran komoditi, suq silang. Apabila kita menawarkan satu barang, kita tidak tahu siapa yang akan beli semasa kita membuat tawaran itu. Jadi adakah lafaz ini boleh menggambarkan satu bentuk ijab ataupun dia satu bentuk kita panggil iklan, satu bentuk iklan sahaja, ataupun dia boleh dikira sebagai satu bentuk ijab. Iaitu kita macam seperti mempamerkan satu barang untuk dibeli dan tidak tahu siapa membeli. Seperti kita letak barang, letak tanda harganya,
begitu contohnya. Ataupun dalam pasaran surat silap begitu juga konsepnya, pasaran saham begitu juga konsepnya. Contohnya kita nak beli saham dalam secondary market, kita meletakkan berapa unit saham yang kita ingin beli, dan kita meletakkan satu tawaran harga. Jadi kita tahu siapa yang jual. Begitu. Jadi bentuk ijab begini, adakah kita panggil memberi satu gambaran untuk membentuk suatu kontrak, ataupun dia sebagai satu iklan sahaja, iaitu satu daya tarik sehingga ada kita panggil akidan yang akan berinteraksi, barulah ada ijab yang sebenar, ataupun perkara itu sudah pun dianggap sebagai ijab. Itu soalan yang ingin saya faham. Okey, silakan. Baik, terima kasih Dr. Adib. Nah, karena saya sebagai moderator, tugas saya adalah menyampaikan pertanyaan tadi kepada narasumber kita ini. Bu Khairul Bardi, silakan. Ataupun mau kita ambil pendapat-pendapat yang lain dulu? Kita kumpulkan dulu pertanyaan lain. Baik, Ustaz. Silakan Dr. Dedi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Khairul Badri, itu tadi dalam pembahasan saya tertarik dengan adanya aspek niat di situ ya, ada niat. Tadi saya dengar harus ada niat dan ada bertemu niat. Jadi mungkin saya ingin penjelasan lebih lanjut bagaimana yang dimaksudkan adanya kesamaan niat di antara kedua belah pihak. Apakah bisa diukur atau dilihat bagaimana mereka ini niatnya sama atau ketidaksamaan niat tadi. Kemudian yang kedua, dalam penjelasan akad ini saya bisa melihat bahwasanya yang nomor satu lafaz dengan lisan, kemudian bisa digantikan dengan tulisan dan isyarat. Kira-kira ada tidak penjelasannya pada saat di mana tulisan bisa menggantikan lafaz, kemudian isyarat bisa menggantikan yang lainnya, dan hierarki yang paling afdol misalkan di antara ketiga itu. Dan apa ukurannya jika misalkan tulisan ini harus digunakan, pada kondisi seperti ini harus digunakan tulisan. Mungkin demikian Ustadz Khairul. Terima kasih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Dr. Dedi. Ada lagi? Nah, ini dua pertanyaan yang menarik ya Tengku Khairul Bardi, karena saya pikir juga ada keterkaitan ya antara apa yang disampaikan oleh Dr. Adib ya dengan Dr. Dedi tadi. Yang pertama, Dr. Adib ini menyampaikan kasus-kasus yang ada sekarang ini ya dalam jual beli saham di pasar modal itu misalnya. Nah, itu kan kita melihat saja ada harga-harga yang ditawarkan, harga sahamnya. Nah, apakah itu dianggap sebagai ijab dan ketika kita membeli ini menjadi kabulnya, ataupun itu sekedar iklan saja, menyampaikan maksud tujuan kita, itu belum dianggap ijab lagi. Kemudian ya Dr. Dedi juga, nah ini ada niat. Nah, niat ini niat dan ada pertemuan niat begitu ya Dr. Dedi ya. Yeah. Nah, ini maksudnya bagaimana itu? Apakah niat ini juga harus dua niat antara dua belah pihak ataupun bagaimana? Kemudian ada lafaz, lisan, tulisan, dan isyarat. Nah, ini mana yang paling afdol ataupun paling kuat mungkin dari segi hukumnya itu ya. Dari segi kekuatan hukumnya itu apakah ada perbedaan ataupun ya sama saja, ini semuanya menunjukkan kepada niat ya untuk bertransaksi. Silakan. Terima kasih Pak Moderator ya. Yang pertama saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Adib ya. Saya pikir bukan hanya di pasar modal saja seperti itu. Di supermarket pun ya itu hanya tertulis harga. Jadi kalaupun misalnya kita mencoba melihat transaksi seperti dulu-dulu juga, itu kan seorang penjual ketika dia menawarkan barangnya di pasar itu juga belum jelas siapa yang membeli. Seseorang yang singgah ke kedai dia
melihat barang, menawar barang juga belum tentu dia yang beli. Jadi apa ya yang betul-betul dianggap sebagai pembeli itu yang kemudian dia mengungkapkan dengan lafaz beserta dengan maksudnya dan dia setuju untuk membeli. Itu dia yang dianggap pembeli. Jadi standarnya adalah ketika dia keluarkan lafaz qabiltu misalnya, saya terima, ataupun istaraitu minka, saya beli, kemudian dia serahkan uang. Setelah dia serahkan uang, dia ambil barang. Jadi saya pikir tidak mesti harus jelas siapa pembeli di awal penawaran barang, tapi yang paling penting itu adalah ya ketika seseorang ya sudah serius dan sudah ada niat untuk membeli dan mengambil barang tersebut dan menyerahkan uang, nah, itu baru dianggap sebagai pembeli. Jadi sebenarnya banyak akad-akad yang saya lihat ya, walaupun dia tidak jelas siapa ini, siapa ininya, siapa yang memanfaatkannya, itu juga sama. Misalnya seperti wakaf, mungkin pernah kita baca pada pertemuan mungkin kedua pertama itu. Jadi wakaf itu kan tidak perlu kepada kabul, malah wakaf itu tidak perlu kepada kabul, itu cukup dengan satu orang saja itu sudah terbentuk suatu akad. Itu mungkin kembali kepada tabiat akad masing-masing. Jadi yang dalam jual beli itu tidak perlu jelas siapa yang membelinya di awal penawaran, karena itu masih dianggap musawamah tadi. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi siapa yang memang serius, siapa yang punya niat membelinya, menyerahkan uang dan diambil barang. Saya pikir seperti itu Pak Dim. Jadi untuk Pak Edi mungkin saya ingin jelaskan, maksudnya kan tasadaqah tadi di sini ya. Dia ada dua niat, bertemu dua niat. Jadi maksudnya gini, yang dijelaskan oleh ini kan kutipan daripada ulama Hanafi yang bernama Kamal bin Humam. Jadi beliau mengatakan kalau menggunakan lafaz fi'il mudhari yang bermakna ataupun fi'il amar itu lil mustaqbal ya, bermakna akan datang. Jadi mungkin saya ingin terangkan sedikit ya, kenapa fi'il amar dianggap lil mustaqbal, untuk makna yang akan datang, bukan makna sekarang. Perintah itu selalu bermakna untuk yang akan datang. Saya bilang gini, saya perintahkan kepada murid saya tulis. Berarti keadaan dia bukan sedang menulis. Berarti dia akan menulis. Keadaan masa depan dia ataupun yang akan datang itu dia akan menulis. Makanya saya perintahkan menulis. Kalau dia sudah menulis sebelumnya, ya, dan kemudian saya suruh menulis, tapi yang saya inginkan supaya sudah menulis, itu juga nggak mungkin, itu bertentangan. Karena perintah itu maksudnya apa? Yang akan datang, sesuatu yang kita inginkan pada masa yang akan datang. Jadi Syekh Kamal bin Humam ketika mengatakan kalau misalnya seorang seseorang menggunakan lafaz fi'il amar ataupun fi'il mudhari yang memang lil mustaqbal. Nah, jadi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli itu harus niatnya sama. Jangan penjual saja yang berniat untuk menjual, tapi pembeli niatnya masih musawamah, masih tawar menawar. Jadi itu belum ada kesatuan ya, belum bersatu keinginan antara penjual dengan pembeli. Selama pembeli itu belum ada niat untuk memiliki, itu masih dianggap sebagai musawamah, masih sebagai tahap penawaran. Jadi oleh karena itu Kamal bin Humam ya mengatakan apa? Kalau menggunakan lafaz fi'il mudhari harus tasadaqan niat. Niatnya itu harus ya dua-dua bertemu niat antara penjual dan pembeli. Itu maksudnya. Itu kalau menggunakan lafaz lil mustaqbal tadi. Nah, sedangkan dari pertanyaan yang kedua, kira-kira mana yang lebih cocok antara ya kan ucapan, isyarat ataupun tulisan? Ini mungkin relatif juga jawabannya ya. Untuk hal-hal besar yang memang perlu dibukukan itu saya pikir lebih cocok tulisan. Perlu dibukukan. Misalnya ya kan kita beli apa misalnya hal yang besar-besar misalnya.
Ya kan, suatu saat kita juga akan menjual. Saya pikir hal-hal yang seperti itu lebih cocok tulisan. Tapi kan asalnya itu tetap dari ucapan dia. Ya, jadi kita harus tahu dulu. Jadi sebenarnya ini kita lihat secara alamiah dulu. Secara alamiah dulu. Ini sebelum adanya apa-apa, sebelum adanya teknologi. Ya. Jadi yang ada itu kan manusia dengan jasad dan ruhnya. Jadi niat itu bagian daripada ruh. Jadi jasad dia ini, ya. Jadi jasad dia ini mengungkapkan apa yang ada dalam ruhnya misalnya. Nah, jadi ini sepanjang ya dalam keadaan apapun itu mudah diucapkan oleh manusia. Ya, misalnya tiba-tiba kita berada dalam satu tempat, suatu keadaan tidak ada alat untuk menulis. Apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Ada ucapan. Nah, jadi saya pikir itu memang kembali kepada ini dalam hal tertentu bisa jadi tulisan ini yang lebih penting dibandingkan dengan lafaz. Lafaz kan bisa jadi orang lupa. Lafaz bisa jadi menimbulkan banyak perselisihan, ya kan? Jadi kalau bahasa tulisan itu bisa jadi lebih kuat saya pikir, ya, dalam hal-hal tertentu. Sedangkan isyarat mungkin ini yang paling lemah ya di antara tulisan dengan ucapan ya. Barangkali isyarat ini kan ya hanya digunakan bahasa komunikasi dengan orang-orang bisu saja, biasanya lebih ke situ. Tapi di luar itu kan lebih lazim orang menggunakan ucapan ataupun dengan tulisan. Jadi saya pikir demikian. Jadi kalau bisa hindari isyarat ya. Isyarat lebih terbuka peluang untuk terjadi apa ya? Jadi mungkin kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Saya pikir demikian Pak Moderator. Ya baik, terima kasih. Tengku Khairul Badri, berikutnya mungkin bagi teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Jadi kalau lafaz ini, bagi saya ya, lafaz ini adalah pokoknya, aslunnya, al-aslu, asalnya itu tetap harus ada lafaz ini, karena itu bagi Syafi'iyah. Ini lafaz ini menjadi sesuatu yang penting. Ya. Nah, yang lain itu di supporting, ataupun menjadi support kepada lafaz tadi. Karena lafaz ini semua orang memiliki, ini modal dasar yang dimiliki oleh setiap orang, individu yang memiliki jasad ya. Yang ada niat-niat tadi yang paling bisa dikemukakan sebagai awalnya itu ya melalui lafaz tadi. Nah kemudian baru kita dengan tulisan-tulisan ya. Kalau kita misalnya membeli mobil ataupun kita berhutang ya. Nah ini kita ikat lagi dengan tulisan. Nah, kemudian tulisan ini ditandatangani ataupun ditambah lagi dengan stempel ya, dengan cop ya kalau bahasa Malaysia. Nah, itu akan meningkatkan. Tapi memang asalnya ini ya lafaz. Karena itu bagi Syafi'iyah dia tidak ingin meninggalkan lafaz ini. Lafaz itu dasarnya, yang lain ya untuk ini. Kalau kita tulisan itu juga harus diutarakan dengan lafaz ya. Misalnya kita bertransaksi dengan perbankan syariah misalnya. Kita menandatangani akad pembiayaan, financing dengan perbankan syariah. Kita akan itu ada agreement-nya. Nah ini juga sebaiknya kita utarakan maksud kita untuk melakukan pembelian dan penjualan pembiayaan ini dengan bank syariah, kemudian baru didukung dengan penandatanganan agreement. Oke, bagaimana yang lain? Silakan. Dr. Hafaz, susulan soalan daripada Dr. Dedi tadi. Ya. Jika ada kita sebut sebagai asalnya lafaz itu adalah yang
kita panggil asal untuk membentuk kontrak. Tapi jika ucapan yang disebut itu berbeza dengan apa yang ditulis. Okey, berbeza apa yang ditulis. Ini mungkin ada kita panggil apa-apa bentuk lah kan, disebabkan sebab biasanya kalau kita berurusan dengan bank, biasanya istilah-istilah yang digunakan istilahnya lebih terminologi undang-undangnya sangat kompleks kan. Tetapi apa yang diucapkan itu nampak lebih jelas, lebih mudah difahami. Tapi bila kita lihat dia ada sedikit mungkin maklumat yang tak sama. Okay. Jika berlaku pertemuan di antara kedua-dua di antara ucapan yang tidak menggambarkan apa sebenarnya ditulis. Jadi dalam kes ini bila berlaku pertemuan ini asas apa yang kita nak pakai? Adakah kita akan rujuk pada tulisan ataupun rujuk kepada apa yang diucapkan? Ya. Ini menarik karena memang pernah terjadi dengan teman saya, kawan saya, yang melakukan financing ataupun pembiayaan murabahah baik murabahah dengan sebuah institusi perbankan syariah, perbankan Islam Nah, beliau ingin membeli mobil sebenarnya, ingin membeli kereta, Dr. Adib mobil Nah, tapi yang tertulis itu adalah memberi rumah. Di akad di kontraknya itu memberi rumah. Mungkin karena ya kita sudah pegawai bank ini sudah terbiasa dengan itu, jadi tidak terlalu melihat langsung print kemudian tanda tangan. Tapi ketika kontraknya ini dibawa balik ke rumah, baru sadar ketika dibaca kembali, saya ingin membeli mobil, tapi kenapa tertulis di sini membeli rumah? Nah, ini kan copy paste akad-akad kontrak sebelumnya. Nah, ini pernah terjadi juga. Nah, itu kira-kira bagaimana Tengku Khairul Badri kalau ini terjadi? Dia masih hidup, ya kita tanyakan kembali, ya kita tegaskan kembali. Tapi kalau dia sudah meninggal, ini yang jadi masalah. Kalau dia sudah meninggal, kalau tidak ada saksi-saksi lain, sepertinya yang tulisan ini lebih inilah ya, lebih kuat. Jadi karena tidak ada bukti-bukti lain. Jadi selama dia masih hidup, kalau kita masih ragu antara apa yang dia ucapkan dengan yang dia tulis, itu bisa kita rujuk kembali. Kita tanyakan kembali kepada orang tersebut. Apakah sudah sesuai dengan apa yang dia inginkan? Atau memang tulisan sudah betul, tapi tadi rupanya dia yang salah ucapkan. Bisa jadi juga. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa mengukur ucapan lebih utama dalam hal ini ya, ataupun tulisan lebih utama. Ini kan secara teknisnya demikian saya pikir. Kalau dia sudah meninggal, otomatis ucapan dia ini tidak lagi bisa kita kecuali ada saksi. Oh, dia dulu pernah ucapkan demikian, tapi yang ditulis berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Ini menurut saksi misalnya. Jadi mungkin bisa dimusyawarahkan lagi, ya termasuk mungkin memanggil ahli warisnya. Apa betul dia waktu hidup dulu ingin beli mobil atau ingin beli rumah? Nah, jadi mungkin hal itu nanti bisa diinginkan ya. Jadi saya seperti itu. Ya. Terima kasih untuk ya. Ini memang karena perkara ini terjadi pada kawan saya dan bersyukur dia ketika itu melihat kembali akad yang telah ditandatangani ya. Nah, kalau seperti yang disampaikan oleh Tengku Khairul Badri, dia tidak melihat, langsung menyimpannya. Kan biasa kita simpan dokumen ini di dalam tempat-tempat yang lebih aman ya. Kita tidak simpan sampai kita meninggal. Kemudian ahli waris kita baru melihat, ya saya membeli mobil atau membeli tanah ataupun membeli rumah sebenarnya. Nah, ini perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Nah, tadi itu dia langsung merektifikasi ketika dia sudah tahu bahwa oh ini salah tulis ya. Jadi yang dianggap salahnya itu pada tulisannya, pada agreementnya. Jadi agreementnya yang diperbaharui ataupun yang diubah ya. Kalau boleh menambahkan, ya. Biasa kalau di praktik perbankan ketika ada penulisan atau penandatanganan akad,
Itu biasa dibacakan akadnya, kemudian disetujui oleh si nasabahnya. Namun memang bisa saja terjadi ada kesalahan ketik 1, 2 pada hal-hal mungkin yang penting, misalkan objeknya dan lain sebagainya. Dan itu memang bisa fatal ke depannya karena dalam hukum kita jika terjadi sengketa maka itu kembali ke apa yang ditulis bukan apa yang diucapkan. Karena bukti-bukti di pengadilan itu lebih kuat apa yang ditulis. Makanya mungkin tulisan ini pada kasus seperti ini di negara kita akan lebih kuat hukumnya dibanding dengan ucapan. Kecuali ucapan terus itu direkam pakai video misalkan. Tapi saat ini mungkin belum ada yang seperti itu. Baru modelnya dibacakan saja dan difoto. Itu saja baru yang ada di perbankan. Cuma ya kalau kejadian seperti ini akan melemahkan pihak yang salah satunya. Misalkan dia beli A, ternyata di akadnya ditulis B. Bisa jadi bank ketika ada permasalahan, ketika gugat-menggugat dikalahkan karena salah tulis gitu. Itu hukum kita begitu. Mungkin lebih kehati-hatian harus diutamakan mungkin dalam proses transaksi dalam tulis-menulis ini. Iya, jadi memang ada kemungkinan khata, khata ini kesalahan-kesalahan ataupun karena ya kesalahan bisa jadi alfaznya salah. Karena kita sering juga sebagai manusia ini apa yang kita niatkan kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Nah ini juga ada kemungkinan terjadi dan kemungkinan kedua juga tulisan ini. Tulisan yang kita itu kan salah juga ada kemungkinan karena rukun jual beli kan ada pihak yang berakad, kemudian ada objek akadnya, ada harga. Nah kalau salah harga juga harga yang tertulis itu salah, kalau lebih murah menguntungkan kita ya. Tapi kalau lebih mahal merugikan kita. Mungkin nanti kita akan baca juga Tengku Khairul Badiah Ustaz tentang pembatalan akad ataupun apa ya istilahnya. Iya. Revisi akad itu. Ya, insyaallah. Tengku Safwan Bandadi, silahkan. Dr. Adib ini Pak Safwan ini alumni UKM ya. Beliau master di UKM, sekarang bekerja di Baitul Mal Aceh. Saya ralat, bukan UKM, UM. Oh UM, ya UM. Ingat UKM. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Baik, maaf terlambat saya bergabung. Baru tahu dari Dr. Hafaz. Ya. Ya menarik. Apa ya? Tadi masalah akad yang terputus ataupun tidak diketahui. Saya menggambarkan seperti ini, seperti apa namanya? Ketika ini ke masalah wakaf ya, ini hampir sama ya sepertinya. Seperti si pewakif itu mewakafkan kepada si nazir. Nah, tertulis di dalam semacam kertas ataupun apa namanya itu sarah kata, itu kan tidak boleh tertukar ya. Apa yang ditulis di situ itu yang harus dijalankan oleh si nazir. Itu sama juga seperti yang apa namanya kasus tadi, seperti Dr. Dedi bilang tadi. Apa yang ditulis itu yang akan dijalankan. Jadi tidak boleh dengan apa namanya kata-kata ataupun ucapan kecuali direkam. Saya rasa bukti otentik itu ya dia harus dirujuk kembali kepada apa yang ditulis itu. Tidak semerta-merta apa namanya berdasarkan ucapan. Kecuali ada rekaman ya Pak Dedi ya. Rekaman atau yang bisa disimpan. Jadi teringat saya itu masalah wakaf yang Baitul Asy itu memang sampai hari ini kan dijalankan seperti yang ditulis di situ, tidak boleh dirubah akadnya. Seperti apa yang diamanahkan oleh si pewakif itu yang dijalankan. Kecuali yang disampaikan tadi apa namanya salah penulisan. Mungkin ini human error ya, bisa dikatakan human error, makanya apa namanya pegawai atau siapa yang ditugaskan itu memang harus cerdas. Jadi kesalahan manusia memang saya manusia, itu ada kekurangan, ada kesilapan. Mungkin yang terbaik lah ini menyangkut dengan
dengan kapasitas ataupun kapasiti manusia itu, ataupun ya keilmuan dan sebagainya. Mungkin tambahan, karena saya baru bergabung terakhir, jadi tidak bisa merangkum dari awal. Begitu Dr. Hafaz. Tengku Khairul Badri. Terima kasih. Terima kasih Tengku Safwan, memang luar biasa. Walaupun sebentar baru bergabung, tapi sudah bisa memahami apa yang kita diskusikan pada malam ini ya. Ya, silakan mungkin Tengku Khairul Badri. Ini karena kita sudah jam 10 juga. Ini mungkin kata-kata terakhir dari Tengku. Silakan. Ya, sebagai kata-kata terakhir ya, memang asal tadi kan asalnya itu lafaz ya. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman itu muncul tulisan. Tapi isyarat itu kadang-kadang juga ya kan, sudah secara ini muncul juga di awal-awal. Bisa jadi sebelum tulisan itu isyarat lebih dahulu digunakan oleh manusia. Jadi antara ketiga hal ini ya, saya pikir ada kelebihannya masing-masing dan ada kekurangannya masing-masing. Jadi dikembalikan kepada konteksnya ya. Kalau konteksnya hukum bernegara tadi itu lebih tepatnya adalah tulisan itu. Kalau dalam konteksnya kita tidak punya tidak punya alat untuk menulis, itu mungkin ya kan ucapan lafzun ya. Jadi saya pikir ini penting untuk kita ketahui supaya kita tidak memaksakan ya sesuatu yang bukan pada tempatnya. Misalnya orang tetap ngotot, tetap bersikeras dalam konteks negara itu tetap mengatakan apa yang dia ucapkan ini misalnya ya lebih kuat, padahal tidak didukung oleh data otentik misalnya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal orang-orang yang memang demikian gitu. Jadi saya pikir itu yang menjadi kesimpulan dari penelitian kita hari ini. Dan yang kedua tentang nikah ini ya, mungkin ini penting juga ya. Jangan orang menganggap ini soal nikah ini soal ya begitu saja, misalnya mencoba menyamakannya seperti jual beli misalnya asal-asalan gitu kan, mulai dengan isyarat. Saya pikir kita sudah baca tadi begitu kenapa dalam akad nikah itu pentingnya lafaz ya, sudah ada kaidah-kaidah tadi, mungkin nanti bisa dirangkum dikutip sendiri ya. Sedikit saja ya Pak Moderator. Ya. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta, wabil khusus kepada Bapak Moderator ya atas ya kesediaannya dan hadir di sini, yang telah bertanya dan telah memberikan tanggapan. Dan saya alhamdulillah secara pribadi mendapatkan banyak ilmu ini daripada peserta ini ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Khairul Badri atas jasa beliau membaca naskah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abu Zahra. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amalan pahala kepada Tengku Khairul Badri. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat ya, membawa manfaat yang besar pada kita semua dan juga kepada pengembangan ilmu-ilmu syariah dan juga aplikasinya ya dalam berbagai bidang dalam kehidupan muamalah kita. Insya Allah kita bertemu kembali pada minggu depan pada hari Senin juga sekitar jam 8 ataupun 8.30 ya. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian ini. Topiknya akan diberitahukan oleh Tengku Khairul Badri ya. Seperti biasa, apa lanjutan dari diskusi kita pada malam yang berbahagia ini. Marilah kita akhiri dengan baca tasbih kifarah dan surah An-Nas. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.